pagi dok. Selamat pagi. Oke, hari ini kita merayakan ya dok ya. Bukan hari ini sih, 4 Februari ya dok Februari. ya. Hari Kanker sedunia. Masih bulannya ini. Masih bulannya dok ya, masih bulan. Oke, masih bulan. Jadi hari ini di RSUD kita lah. Kita akan sedikit berbincang tentang kanker ya dok. Ya, silakan. Tema kanker hari ini, tahun ini adalah 2025 tentang United by Unique. Yes, United by Unique. Kira-kira apa sih dok? Keunikan apa tuh dok? Saya pengen tahu. Kita pengen tahu nih, Kalau dok. diterjemahkan secara harfiah, United by Unique itu adalah bersatu di dalam keunikan. Ya. Ini satu judul yang diambil oleh dunia, ya, dunia cancer, untuk seperti membangkitkan kesadaran kita bahwa masalah cancer ini bukan hanya masalah diagnosis, terapi, sembuh, meninggal, atau ada kecacatan, bukan hanya itu, tapi setiap individu yang mengalami penyakit kanker ini akan terbangkit secara emosional, secara individu, ya, mengalami kesakitannya secara individu, mengalami penyembuhan, mengalami rasa cinta, ya, kemudian rasa kehilangan, kemudian rasa sakit, ya, dan kadang-kadang rasa gembira yang masing-masing orang berbeda satu sama lain. Standar orang berbeda satu sama lain. Jadi pendekatan kita tidak bisa secara hanya umum saja, kita tegakkan diagnosis, kita berikan terapi, lantas pasien pulang. Tidak. Kita harus menyentuhnya secara individu, yaitu secara empati dan kasih sayang. Oh, itulah unik ya dok ya. Berarti keseluruhan, jadi bukan satu ini aja, Ya. hanya pengobatan, bukan terapi saja ya. Setiap orang berbeda Yes. dalam hal-hal tersebut. Setiap orang tuh unik-unik sendiri, Unik masing-masing sendiri, berbeda ya. Ya, kita ketahui ya dok ya, kanker ini menjadi tantangan kesehatan global. Ya. Di mana tahun 2022 terdapat 20 juta kasus secara global. Ya, kanker yang baru ya dok ya. Begitu mengerikan. Kemudian 9,7 kematian akibat kanker juga. Ya, inilah kematian ini terutama terjadi dengan yang berpenghasilan rendah dan menengah, dengan sumber daya terbatas. Ternyata ya lumayan ini ya dok ya, kanker ini ya. Perlu hati-hati. Makanya mungkin kita pengen tahu dok, bagaimana sih perjalanan terjadinya kanker itu dok? Ya, sel kanker ini awalnya di tubuh tidak ada, ya, tetapi pada beberapa orang itu diturunkan genetik. Jadi yang diturunkan adalah genetik, tetapi dalam bentuk yang tidak tampak ke permukaan. Nanti setelah kalah tubuh kita terhadap kelainan ini, maka terjadi fenotip, ya, fenotype. Nah, itu keluar dalam bentuk tumor, ya, benjolan, ada ulkus, ya, ada borok, atau macam-macam bentuk tampilan fisik daripada kanker. Jadi di tubuh kita ini sifatnya ada yang stimulan, ada yang inhibitor. Jadi ada yang menggas, ada yang ngerem. Jadi ketika faktor gas ini berlebihan, terjadi mutasi gen di sana. Nah, itu bisa mengakibatkan pertumbuhan sel yang berlebihan. Demikian juga kalau faktor penghambatnya, yaitu tumor suppressor gen. Jadi Allah sudah ciptakan di tubuh kita bahwa kita bisa kok menghambat, bahkan mengalahkan sel-sel kanker yang muncul, tapi dalam jumlah yang masih awal. Jadi kalau kita memperlakukan tubuh kita dengan cara yang benar, ya, artinya tidak stres, pandai mengelola stres, kemudian mengatur diet yang sesuai, ya, kemudian hidup yang baik, yang sehat, dekat kepada Sang Pencipta, maka sel-sel kita penghambat ini akan kuat berhadapan dengan anasir atau zat-zat dari luar. Jadi, tapi kalau kita kalah dalam hal itu, yaitu tumor suppressor gen istilahnya, salah satu contohnya adalah P53. Ada istilah biologi molekuler namanya P53. Itulah katakanlah polisinya yang mengatur agar sel kanker ini tidak berkembang. Kalau itu dalam jumlah yang sedikit atau kita kalah, maka ya dia akan muncul dalam penyakit yang nampak di permukaan dalam bentuk fenotype. Apakah kita semua ini bisa terkena kanker ya dok? Ya, secara penyebabnya resiko-resiko apa sih dok yang bisa? Secara umum kita bisa mengalami atau mendapatkan penyakit kanker ini. Itu tadi karena dia terkait dengan masalah faktor eksternal, ada internal. Internal itu kalau bawaan genetik, ya, herediter, kalau itu tidak bisa dirubah, ya. Tetapi faktor eksternal itu adalah ya tentang diet, ya, kemudian kebiasaan hidup, merokok, ya, alkohol, ya, kemudian olahraga yang tidak cukup, kurang konsumsi makan nutrisi yang baik seperti yang berserat ataupun yang antioksidan seperti buah-buahan, dan stres juga. Ya, ternyata dari penelitian bahwa faktor stres, pengelolaan stres ini bisa memperbaiki penyembuhan kanker sampai 40%. Jadi sangat tinggi dia nilainya. Misalnya untuk pengobatan operasi
bisa menyembuhkan sampai 50%, kemoterapi 30-40%, bahkan dengan emosional mengelola stres bisa meningkat sampai 40%. Jadi bisa mencapai 100% dari angka itu. Dan itu yang selama ini kita lupa. Karena kebanyakan pasien-pasien saya yang katakanlah yang tidak bertahan lama itu biasanya punya latar belakang stres yang berat. Oh, seperti itu ya, Dok ya. Iya. Berarti sekarang dunia sedang kacau, Dok ya, penuh dengan stresor tinggi semua ya, Dok. Sepertinya. Gimana cara menghindarinya itu, Dok ya? Ya, tentunya salah satunya kita berpositif thinking ya. Sering kita mendengar penyuluhan, arahan dari tenaga kesehatan, dan kemudian ya salah satunya harus dekat kepada Sang Pencipta, karena memang tentang kanker ini masih banyak kok yang belum diketahui jalurnya atau pathway-nya istilahnya. Yang bisa diobati oleh manusia saat ini mungkin hanya sekitar berapa persen ya, tidak semua. Masih ada jalur-jalur gelap yang belum bisa ditempuh. Makanya pasien itu kadang-kadang, pengalaman saya, kita udah berikan obat terapi kemo misalnya, targeting atau imunoterapi atau monoterapi yang tepat, yang sesuai dengan ilmunya dari hasil pemeriksaan patologinya ya. Kemudian kita berikan radioterapi, follow up segala macam, tetap kambuh juga. Ini itu menyadarkan kita bahwa kita belum bisa kok menguasai seluruhnya. Jadi memang area abu-abu ini ya di sanalah kita harus lebih dekat kepada Sang Khalik atau Pencipta. Ya, kembali ke sana ya, Dok ya. Gimana, Dok, mengenali kanker itu misalnya, oh saya ini kena kanker, oh dia itu kena kanker, itu bisa nggak, Dok, dilihat secara ini, Dok? Ya, secara fisik cukup jelas sebenarnya, tapi kadang-kadang masyarakat tidak menyadari atau menganggap remeh atau kurang pengetahuannya. Jadi di sini kami juga sekaligus menghimbau, berharap kepada para masyarakat seluruhnya ya, khususnya di Batam maupun Kepulauan Riau ini, janganlah kita menganggap remeh satu hal yang tadinya tidak ada di tubuh kita. Contohnya ada benjolan nih di payudara, atau benjolan di leher, atau di perut, atau di lengan, atau di kaki. Tadinya nggak ada ini, bertahun-tahun dari mulai lahir, kecil, besar, remaja, nggak ada. Tiba-tiba muncul, terus karena nggak sakit, dibiarin. Padahal sebenarnya kanker itu, ya tumor ganas itu 70% gejala terbanyak adalah benjolan tanpa nyeri. Jadi mereka menunggu dulu nyeri dulu baru datang berobat ke kita. Padahal kalau udah nyeri itu biasanya berarti sudah menekan saraf, udah menekan ke tulang, sudah menekan jaringan-jaringan sekitarnya. Jadi sudah luas kankernya. Bahkan mungkin sudah ada penyebaran ke lokasi lain. Misalnya udah menyebar ke hati, otomatis pasien merasa sakit, mual, nggak enak, muntah ya. Atau menyebar ke tulang, dia bolak-balik mengeluh, aduh sakit sekali, baru duduk atau mau berdiri dari sholat, sakit sekali kakinya. Itu sudah sampai ke stadium 4. Jadi jangan ditunggu. Benjolan sekecil apapun tolonglah. Ya kita bekerja sama. Berarti harus ya, apapun benjolan pokoknya kecil tetap ya. Karena dia memang nggak abnormal di sana, tidak normal adanya. Walaupun dia tidak warnanya merah, walaupun tidak sakit ya, Dok ya. Kalau benjolan yang cepat tumbuhnya bisa dalam jangka waktu 1-2 minggu, kemudian sakit sekali, merah, bengkak, ya itu kemungkinan bisul. Infeksi, ya kalau bisul insya Allah nggak ada orang sampai meninggal karena bisul. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Yang bahaya yang tadi itu yang nggak ada gejala, ya ada sesuatu di sana muncul tapi nggak ada gejala. Ini kan silent ini. Ya, itu yang lebih berbahaya. Itu berbahaya. Silent killer ya, Dok. Iya. Ya itu. Ya mungkin pemerintah sendiri sudah sih, Dok ya, untuk penyuluhan deteksi dini ya. Seperti misalnya kalau di puskesmas ya, setahu saya dulu tuh ada Sadari, Sadanis ya. Kemudian ada IFA. Nah itu kan untuk jaga kanker yang di rahim, yang ini untuk benjolan di ini ya. Deteksi dini apalagi yang perlu kita ketahui, Dok, ya, secara ada awam? 3 tahap ya, 3 tahap deteksi dini. Pertama, mandiri dari pasien sendiri, disebut sebagai sadari ya, periksa payudara sendiri. Itu bisa dilakukan di kamar mandi misalnya, seminggu sekali, nggak usah tiap hari, nanti kepo kan, nanti ada sedikit apa, malah stres. Nggak perlu, seminggu sekali di depan kaca, depan cermin pada saat kita bermandi menggunakan sabun ya, payudaranya diraba dari luar ke dalam sambil diputar, posisi memutar begitu sampai ke puting, dan putingnya dipencet. Apakah ada teraba sesuatu yang selama ini nggak ada seperti benjolan atau keluar cairan dari puting? Itu dengan cara sadari ya, periksa payudara sendiri. Itu cukup seminggu sekali. Sebenarnya itu sangat tinggi mendeteksi adanya kelainan. Kadang-kadang masyarakat kita tahu kok dia ada kelainan, tapi dia nggak memeriksakan. Pertama dia takut ketahuan sakit. Itu yang anehnya masyarakat kita ini. Dan kemudian dia tidak ada ilmunya, menganggap itu hal yang tidak berbahaya gitu ya. Dan kemudian satu lagi takut nggak ada biaya. Padahal kan pemerintah sudah jor-joran menggulirkan ya BPJS ini untuk, bahkan sampai ada program pemerintah pemeriksaan gratis ya pada saat ulang tahun. Ini satu hal yang harusnya kita manfaatkan dengan baik. Demikian itu. Kemudian
Itu dari segi pasien sendiri. Dari segi tenaga kesehatan, sadanis namanya, periksa payudara secara klinis. Nah, itu si dokter akan memeriksa dari luar dengan teknik tertentu untuk mendeteksi apakah memang ada benjolan yang mencurigakan. Dan pemeriksaan yang terakhir adalah dengan cara radiologi, ya misalnya dengan USG, mamografi, CT scan maupun MRI. Terutama mamografi. Mamografi itu bisa mendeteksi kanker payudara yang belum ada benjolannya, dok. Belum ada benjolannya, dia bisa mendeteksi berupa gambar seperti garam. Jadi garam seperti ditabur warna putih, namanya kalsifikasi. Kalau dia sifatnya minor kalsifikasi atau mikro kalsifikasi, itu tanda kematian sel kanker. Tapi kalau dia makro atau besar, sebaran gambar garamnya itu kemungkinan adalah inflamasi atau radang. Oh gitu, dok. Sebaiknya kalau mamografi itu berapa kali dong, setahun atau berapa tahun sekali gitu? Untuk yang ada riwayat keluarganya kanker payudara, maka pemeriksaannya harusnya maju 5 tahun. Jadi standar pemeriksaan mamografi secara standar ya, itu dilakukan di usia 35 tahun. Tidak ada gejala, umur 35 tahun wajib dilakukan mamografi. Nah, ini saya di sini menghimbau pemerintah, kalau udah masalah deteksi dini ini harusnya masuk dalam program BPJS, jangan ditunggu udah sakit dulu gitu ya. Itu mungkin himbauan dari kita. Jadi semua yang usia 35 tahun. 30 tahun ke atas. Nah, kalau ada keluarganya, ibu kandungnya atau saudaranya, sepupunya kanker payudara sudah terbukti dan dalam terapi, maka si keluarga yang ada hubungan darah ini wajib 5 tahun lebih maju. Pemeriksaannya itu umur 30 tahun. Kalau untuk pemeriksaan IVA ataupun pap smear, Dok, apakah 2 tahun sekali atau? Itu sebaiknya setahun sekali, setahun sekali dan pada yang sudah berumah tangga sudah menikah ya, Dok, ya. Menikah. Ya, itulah memang ya, Dok. Sangat banyak ya, Dok, ya. Permasalahan di kanker ini memang perlu sama-sama ya, dengan masyarakat, dengan ini penyuluhannya juga harus kita nggak bisa sendiri mengerjakan. Kita hands up kalau sendiri. Nah, dokter juga saya dengar aktif juga ya, Dok, ya, di Yayasan Kanker Indonesia. Saya salah seorang ketua bidang di sana, bidang pengabdian masyarakat. Jadi apa yang sudah dilakukan, Dok, di Kepri, Dok? Wah, banyak sekali. Kita sudah berulang kali melakukan pemeriksaan IVA, pap smear ya, kemudian periksa sadari, kemudian bakti sosial berupa transfusi golongan darah ya. Dan juga penyuluhan. Cuman kita belum sampai jauh. Kemarin saya ketemu dengan staf-staf dari gubernuran. Mungkin dalam waktu dekat kita akan turun ke Lingga atau ke Anambas seperti itu. Untuk ini ya di Kepri. Kalau di Kepri sendiri, Dok, banyak ya, Dok, ya penderita kanker kita? Wah, sangat banyak, banyak. Batam paling banyak di Batam kali ya, Dok, ya? Batam bisa dikatakan paling banyak. 70% kasus wanita adalah kanker payudara. Tapi kalau dijumlahkan kanker pada wanita dan pria, yang terbanyak adalah kanker paru. Nomor 1, kanker paru ya. Kalau pria ada juga, Dok, payudara, Dok? Ada, 1% mengalami kanker payudara. Saya pernah mengalami 3 kali kasus kanker payudara pada pria. Kok bisa ya, Dok, ya? Bisa. Hormonnya nggak stabil gitu ya, Dok? Atau gimana, Dok? Ya, mungkin ada faktor keturunan juga, genetik, kemudian mungkin sudah ada bawaan, kemudian dia kebiasaan hidupnya merokok. Nggak bagus ya. Berarti itu merokok ya, sahabat-sahabat. Kalau mau sehat jangan merokok ya, Dok? Jangan merokok, karena di sana bukan hanya asapnya saja yang bisa menjadi karsinogenik, tapi itu zat-zat adiktif yang di dalam rokok itu ada sekitar 500 masalah itu zat adiktif, dan itu sangat bisa memicu perubahan genetik kita. Iya, itu yang perlu kita waspadai ya, Dok, ya. Kalau di RSUD sendiri, Dok, bagaimana, Dok, dengan pasien-pasien kita, kasus-kasus untuk CA, Dok, kanker itu gimana, Dok? Saya sejak di RSUD tahun 2013 akhir, kita mulai start kemoterapi 2014. Kita sudah mengerjakan 10.000 lebih kemoterapi, sangat banyak, dan kasus terbanyak tetap tahun berapa tadi, Dok? Dari tahun berapa? Tahun 2014 awal, Januari. Jadi sekitar 10 tahun. 10 tahun sudah 10.000, Dok. Sudah lebih 10.000 kali kita lakukan kemoterapi. Setiap hari berapa itu, Dok? Waduh. Nggak bisa dinilai lagi. Kita awal-awal itu kita pulang maghrib. Setiap hari maghrib. Pak Wali sampai tahu itu. Ya, kasus terbanyak kebanyakan tetap kanker payudara. Kanker payudara menyusul di bawahnya ada, kalau dari bagian teman lain, kanker paru, kemudian ada kanker kolorektal kemudian kanker nasofaring dan kanker kelenjar getah bening. Getah bening gitu ya, Dok, ya.
Di antara itu dok, ada yang menarik nggak dok? Kasus-kasusnya tuh dok, Ya. yang sangat berkesan dokter gitu loh. Ya. Ini pasiennya yang seperti apa, taunya alhamdulillah sehat gitu. Ya. Kalau sembuh bisa dok sembuh dok? Kalau kanker, Sembuh, dok? prinsip onkologi kalau sembuh itu seandainya 10 tahun bebas gejala atau bebas kanker, maka dinyatakan sebagai sembuh. Ada dok? Ada. Banyak? Ada banyak, lumayan banyak. Alhamdulillah. Salah Bisa, dok, satu ya? kasus kita waktu itu kanker payudara sebelah kanan, kita angkat, payudaranya diangkat karena dia stadium 4. Dia stadium 4 sudah menyebar ke hati. Iya, biasa stadium 4 agak berat ya, Kita dok, ya? biasa kalau stadium 4 kan tidak lakukan operasi kan, tapi kami melihat progres pengobatannya sangat bagus ya. Kemudian kami lakukan operasi pengangkatan payudara, bahkan si ibu minta dibikin payudara. Iya? Jadi kita bikin payudara baru dari perut, namanya free flap ya, microsurgery ya, pembedahan mikro. Itu operasi yang sangat top di luar negeri ya, baik di Eropa, di Amerika maupun di Dan Singapura. bisa dilakukan di RSUD. Bisa kita lakukan di rumah sakit. Kita pindahkan dari perut, dipindahkan ke bekas payudara yang diangkat, disambungkan pembuluh darah sama venanya. Kemudian kita fisioterapi, kemudian pasiennya diradiasi. Sampai sekarang pasien masih kontrol. Jadi sudah 12 tahun, hampir 12 tahun. Alhamdulillah ya. Jadi para sahabat RSUD jangan takut ya dok ya. Insya Allah bisa sembuh ya dengan 10 tahun Dan ini case-nya dibicarakan di luar negeri. Waktu teman saya pembicara di Vietnam, di Barcelona, itu disampaikan, Batam namanya ada di slide itu. Ya. Membanggakan luar Inilah biasa. RSUD kita ya, dokter Ya. kita. Ini yang perlu disampaikan ke masyarakat bahwa jangan takut dengan kanker tadi ya dok. Iya. Ada benjolan kecil, jangan takut untuk Iya. berobat, untuk Iya. bertanya dengan ini ya, dengan kesehatan. Gitu Semakin cepat datangnya, progres penyembuhannya makin bagus. Semakin Kalau stadium 1 datang, progres penyembuhannya bisa sampai 90%. Berarti mendekati 100%. Sedikit lagi kita pengobatan akan bergeser ke 100%. Kalau datang dengan stadium 3, itu sudah menurun 50-40%. Jadi setengah udah. Dan kalau datang di stadium 4, di buku-buku kami, di textbook kami dinyatakan less than 1 year, nggak sampai setahun bertahan usianya. Jadi tolonglah jangan datang pada saat sudah parah. Jangan takut gitu. Jangan takut ya. Pokoknya ya jangan takut untuk berobat. Ya. Apalagi BPJS juga menanggung kan dok? Ya, insya Allah semua selama kita di sini saya 10 tahun nggak pernah ada beli-beli di luar. Karena sekali ada pasien bilang nanti takutnya ada tambahan biaya atau pembelian alat. Nggak pernah, saya selama di sini lillahi ta'ala belum pernah menyuruh pasien membeli obat di luar. Kecuali pasien minta sendiri, itu pun kita saring ya, bahkan hampir bisa dikatakan nggak pernah lah. Semuanya dari BPJS free, pasien itu senang semua. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak ada uang misalnya ya, bisa dengan BPJS dan bisa tertanggulangi dengan kankernya ya dok. Bahkan sampai ke level targeting terapi di atas kemoterapi itu masih di cover BPJS. Masih ya dok masih. Ya mudah-mudahan seterusnya ya dok ya, BPJS masih tetap mengcover. Kita berharap lebih tinggi lagi levelnya, yaitu monoterapi, imunoterapi. Itu di Singapura udah biasa mereka kerjakan. Kalau bisa sampai ke sana, jadi angka kesembuhan kita jadi sama dengan dunia gitu. Wah, alhamdulillah. Ya persentasenya berapa? Lumayan banyak ya dok ya, kesembuhannya ya? Iya, cukup baik. Ya, tapi kemungkinan kalau udah sembuh bisa lagi bangkit lagi nggak dok kira-kira? Kalau udah lewat 10 tahun biasanya hampir nggak pernah. Ada beberapa pasien saya udah lewat 10 tahun sampai sekarang aman-aman aja. Bahkan nggak dapat obat, dia cuma datang kontrol-kontrol aja, kita berapa bulan sekali. Mau ketemu dokter aja kayaknya. Ketemu dokter. Mengambil semangat nampaknya. Betul, memang harus seperti itu dok ya. Iya. Ya ini dia United by Unique, itulah dia. Jadi hal semangat itu tiap orang berbeda-beda. Dia lihat dokternya aja udah rasa dia obat bagi dia itu berbeda-beda. Itu uniknya kanker ini ya dok ya, dengan berbagai macam tipenya ininya ya, masalahnya ya. Wah, sangat bagaimana ya nih ya kanker ini ya dok ya. Sudah berapa tahun dok megang onkologi dok? Sejak saya lulus 2011. 2011 ya. Pendidikan 2009. 14 tahun ya. Iya. Sudah ini dan begitu banyak, udah kemana-mana ya dok? Udah cukup lah. Sudah cukup lah. Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat kita Batam khususnya dan Kepri umumnya, enggak usah lah buang-buang uang keluar negeri. Karena bukan nggak sedikit kasus-kasus dari Malaysia, dari Cina, bahkan dari Guangzhou dan dari Singapura yang akhirnya balik ke kita setelah dia tahu bahwa pengobatan kita sama. Pernah saya satu ketika pasien berobat ke saya stadium 4, saya nyatakan pengobatannya adalah tinggal ini. Terus si pasien nampaknya mungkin dia agak ragu, terus dia second opinion ke Malaysia. Begitu dia ketemu sama dokter di sana dan dijelaskan apa yang kita sampaikan, dokter Malaysia mengatakan balik ke Indonesia itu sudah benar dokternya. Dia nggak mau lagi balik ke Malaysia sama kita jadi. Itu dari mulut ke mulut itu dok. Iya. Kita udah buktikan ya dok ya. 10.000 pasien dok, banyak sekali dan sekian persen sehat.
kembali ya sembuh ya dok ya. Bagaimana rasanya kalau lihat pasien itu sehat itu? Masya Allah, kita senang banget. Bahkan kadang-kadang kita hadapan, kita angkat tangan, ya Allah sembuhkan pasien saya. Saya sering seperti itu. Dan pasien itu doakan saya, ya Allah sehatkanlah dokter kami, gitu. Iya, insya Allah kalau ada unik sekali. Iya, uniknya gitu ya dok ya. Jadi akhirnya jadi seperti keluarga. Keluarga, benar seperti dan keluarga. Banyak keluarganya, 10.000 loh dok. Waduh, udah di mana-mana dokter. Kadang-kadang konsultasi udah di HP aja lagi, kita yang nggak tahan. Iya siap. Tanting 10.000 dok. 1.000 aja udah kayaknya gimana? 10.000 itu kemoterapi, bukan kasusnya. Jumlah pasien lebih banyak lagi. Dan dokter sendiri ya dok? Waktu itu 3 tahun awal, sejak 2013 saya sendiri. Jadi saya praktek itu bisa sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Setelah teman saya Dr. Joshua datang, agak berkurang jam kerja kita, tapi belakangan naik lagi. Jadi sepertinya ketika kita hadir, kasusnya datang ke kita gitu. Jadi bukan karena kita bertambah dokternya maka kasus berkurang, enggak juga. Dia akan tetap ada. Dan Allah mengatakan rezeki tiap orang kan sudah diatur. Iya, betul sekali dok. Memang ya banyak sekali progres meningkatnya kasus kanker ya dok ya. Dari dokter dari 2013 tadi sudah berapa naik tuh ya? Grafiknya naik itu kali ya penderita kanker menaik. Dok. Dia kalau ada kadang kalanya turun, ada kadang kalanya naik. Lebih banyak naiknya sih. Biasanya mendekati Lebaran agak turun kan. Oh gitu. Bukan persiapan Lebaran. Dan mereka tidak mau berobat mungkin persiapan. Sebenarnya sudah ada ditahan kayak tadi mungkin ya dok ya. Keinginan dokter apalagi dok untuk kanker ini, untuk bagaimana masyarakat kita bisa lebih sehat, deteksi dia mau berobat gitu dok. Iya. Harapan dokter. Harapan saya kepada masyarakat ya seperti yang di awal tadi, kalau ada menemukan benjolan sekecil apapun, tolonglah ya. Sampai saya bermohon ya, tolong dibawakan, jangan terlalu takut nanti ketahuan penyakit, nanti kalau udah besar datang juga berobat. Itu sudah prognosis atau kesembuhannya makin rendah. Jadi jangan ditunggu sampai seperti itu. Sekecil apapun bawa, karena semakin kita datang dengan kondisi tumornya masih kecil, lebih cepat datangnya, penyembuhannya akan jauh lebih baik. Dan himbauan saya kepada pemerintah, kiranya untuk mamografi untuk deteksi dini ya, tapi artinya tanpa gejala, belum ada penyakit, sebaiknya juga masuk dalam coveran BPJS dan obat-obat dilengkapi agar kita setara. Jadi kita tidak ada kelemahan dalam tenaga kesehatan kita, Masya Allah luar biasa, hebat-hebat ya. Kita boleh bertanding dengan tenaga kesehatan dari luar. Seperti saya, anggota ASCO, American Society of Clinical Oncology, mereka itu tetap mengirimkan sama kita perkembangan dunia tentang onkologi. Jadi kita nggak ketinggalan informasi. Kita ketinggalannya ya di alat sama di obat-obatan. Jadi itu fungsi pemerintah. Kita udah nggak bisa lagi apa-apa di situ. Alat ini dok ya? Iya. Alatnya. Jadi ya, sampai sekarang di Kepri atau di Batam belum ada alat radioterapi. Jadi kita ngirimnya ke Medan, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, tergantung pasien ada keluarga di mana. Bahkan ada kita kirim sampai ke Malaysia, ke Beacon Hospital ya, ke Johor ya, sampai ke situ kita kirim. Gitu, iya. Tapi tidak ditanggung BPJS. Ya itu bayar. Iya itu bayar. Iya sih dok ya. Begitu banyaknya masalah, jadi mudah-mudahan dengan ada pemerintahan baru ini kan ada di puskesmas kita pemeriksaan ulang tahun di rumah sakit misalnya mamografi ya dok ya, mungkin atau yang lain seperti itu ya, ada harapannya ya dok ya. Saya sudah baca program pemerintah Depkes tentang transformasi kesehatan, saya sudah baca draftnya, isinya sangat bagus, tapi kita berharap itu betul-betul ditunaikan, dijalankan benar-benar. Itu harapannya ya dok ya. Ya mungkin sahabat-sahabat RSUD banyak sekali nih yang sudah apalagi yang bisa kita ceritakan tentang kanker ini dok, sangat banyak ya dok ya. Pengalaman ini yang menderita itu dari umur yang kecil, dari umur berapa ya dok? Paling muda pasien saya umur 21 tahun itu stadium 4. 21 tahun? Penyebaran ke tulang, 21 tahun. Ada yang 25 tahun, waktu berobat ke saya 25 tahun umurnya, sekarang sudah umur 36 tahun. Jadi udah 10 tahun lebih. Alhamdulillah, mudah sembuh ya dok ya? Iya. Yang kecil ada nggak dok? Yang kecil biasa kanker anak ya, kanker darah sih biasanya, leukemia. Darah, ya. Saya pernah membantu kemoterapinya, jadi dari Darmais sudah dikerjakan, balik kemari karena dia orang Batam, dia nggak sanggup balik ke Jakarta, dia mohon sama dokternya di Darmais, oke kita teruskan di sini. Alhamdulillah masih berjalan. Masih berjalan ya dok ya. Tapi belakangan kita sudah ada ahli hemato anak di Albros, jadi saya kembalikan ke sana semua. Oh gitu ya dok ya. Ya. Mungkin masih ada lagi nih ya yang mau disampaikan dok. Kayaknya banyak sekali yang kita dapatkan hari ini dari dokter. Harapannya dengan apa lagi nih dok? Harapan dengan rumah sakit. Iya.
peralatannya? Iya, ya kalau peralatan kita berharap standby lah peralatannya ya. Dan saya kira di mana-mana saat ini ada 3 ya program pokok pemerintah. Pertama tentang stroke, ya kan, stroke, pembuluh darah, kemudian tentang kardiolog jantung, dan yang ketiga tentang cancer. Jadi 3 besar ini yang dianggap paling besar mengambil dana, menyerap dana dari pemerintah atau dari rakyat. Ini benar-benar harus dikelola, dan saya kira setiap rumah sakit dalam hal ini termasuk RSUD kita sudah waktunya mengedepankan ketiga pelayanan ini ya, begitu. Jadi memang harus ada spesifikasi khusus ya, bahkan kalau bisa rumah sakit ini bersurat ke pemerintah pusat untuk menyegerakan alat radioterapi misalnya, atau misalnya mamografi jangan sampai sering-sering rusak misalnya alatnya begitu, atau CT scan gitu ya, agar cepat di handle kalau memang ada kekurangan-kekurangan seperti ini. Karena pasien itu nggak mandang waktu datangnya, kapan aja dia datang ya datang, terus kita butuh pemeriksaan. Kalau tertunda, cancer ini dia istilahnya berkembang secara doubling time. Doubling time itu misalnya dari 1 sel jadi 2 jadi 4 jadi 8, bukan 1 2 3 4 5 6. Dia bukan seperti berjalan, dia seperti orang berlari dan makin cepat. Jadi kalau kita terlambat sedikit saja, dia sudah menyebar kemana-mana dan sudah makin turun survivalnya, angka kesembuhannya. Jadi memang alat-alat itu memang harus standby, ada semua. Obat-obatan juga jangan sampai menunggu kemoterapi tapi tunggu obat order dulu, jangan begitu. Standby adalah semuanya. Mudah-mudahan insya Allah semua yang harapan kita terkabul ya dok. Dari pemerintah dan dari masyarakat juga deteksi dini, bagaimana mengelola kanker, deteksi dini lah, disadarinya ya dok ya, ditingkatkan dan yang lain-lain seperti itu. Close statementnya dok nih. Closing statementnya apa hari ini dok? Kita tentang kanker sedunia setiap 4 Februari ini dok ya, yang unik tadi bagaimana nanti ke depannya kita seperti apa? Mungkin, dok. Terkait dengan tema United by Unique ini, kita berharap sekali dukungan daripada keluarga. Tenaga kesehatan harus bisa bertindak seperti bapak asuh kepada para pasien-pasien ini, anggap sebagai keluarga, sentuh dia secara empati dari hati ke hati. Dan keluarga kita juga minta agar bersahabatlah dengan para pasien ini, karena memang tanpa dukungan kita, mereka itu seperti layang-layang yang tidak ada tuannya, kasihan. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan apa kebutuhannya, bagaimana perasaannya ya, dan bagaimana tentang nutrisinya dan sebagainya. Mereka juga orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat, pasien-pasien ini, namun di balik itu pasti dia menyimpan kesedihan ya, kepedihan hidup masing-masing. Dan untuk himbauan kepada masyarakat secara umum, jangan pernah lengah apabila ada benjolan. Mau sekecil apapun, mau sekutil apapun dia, tapi dipegang enggak, dia tanya teman, lu ada enggak benjolan? Enggak ada. Lu ada? Enggak ada. Gua ada. Ayo segera periksakan. Karena apa? Ukuran tumor tidak menentukan keganasan. Bisa saja ukuran tumor hanya 1 cm, tapi dia high grade, grading tinggi. Itu hitungan bulan udah jadi kemana-mana, udah nyebar kemana-mana. Bisa jadi tumornya besar, sebesar telur ayam, langsung teraba tegas, tapi dia low grade, tidak langsung mematikan. Mungkin hanya dengan operasi saja 10 tahun baru dia kambuh lagi. Jadi itu taunya dari mana? Pemeriksaan dokternya, pemeriksaan patologinya atau histopatologinya. Jadi semuanya harus diperiksa secara komprehensif, menyeluruh. Demikian harapannya begitu. Ya, betul ya sahabat-sahabat. Pertama, dukungan keluarga. Perilaku hidup sehat. Itu wajib juga. Otomatis tadi tidak merokok ya dok. Dan yang lain-lain. Makanan dok, ada pengaruh nggak dok? Makanan sekarang ini secara pathway-nya sebenarnya ya ada namanya insulin growth factor ya, kemudian makanan yang terlalu tinggi karbo itu tidak baik ya untuk pasien kanker. Memang dia tidak secara langsung menimbulkan penyakit kanker, tetapi dia seolah-olah menjadi makanan buat si kanker. Dan kemudian faktor internal dari tubuh kita yang kita kenali bisa memicu kanker adalah aktivitas hormon estrogen yang berlebihan. Hormon estrogen ini bahan dasarnya apa? Kolesterol. Jadi kalau bisa makanan yang tinggi kolesterol dikontrol, bukan nggak boleh, karena bahan dasar daripada hormon itu adalah kolesterol. Bahwa hormon itu kan bukan hanya estrogen, banyak hormon lain, luteinizing hormon, hormon reproduksi, hormon otak, ya, hormon pertumbuhan, itu semua butuh kolesterol, tapi dikontrol jangan terlalu banyak supaya dia pas saja
kebutuhannya. Gula juga jangan terlalu banyak karena bukan hanya bisa mempertahankan terjadinya penyakit kanker, ya mempertahankan bukan membentuk, mempertahankan, tapi juga ini penyakit kan, penyakit gula kan sangat tinggi ya di Indonesia ini luar biasa sekali dan itu memperburuk proses penyembuhan kalau dia mengalami mengalami penyakit kanker. Mungkin itu ya. Kemudian perbanyaklah makan buah dan sayuran. Buah-buahan ini sebagai antioksidan, jadi penangkap radikal bebas. Itu fungsinya buah-buahan, vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan sayur-sayuran itu untuk menyerap kotoran atau sisa pembunuhan jaringan atau sel-sel yang rusak dan dibuang dari tubuh. Itu fungsinya serat. Dan olahraga juga dibutuhkan setidaknya 3 atau 5 kali sehari, sebaiknya 5 kali sehari setiap hari, Senin sampai Jumat, atau aturlah harinya, tapi seminggu 5 kali, paling tidak 30 sampai 45 menit olahraga. Itu akan membuat aliran darah kita menjadi baik sampai ke seluruh ujung-ujung sel-sel kita dicapai, sehingga ketika si radikal bebas itu dikalahkan oleh antioksidan ini, dia menangkapnya dan membuangnya segera. Jadi itu harus ada kombinasinya, baru kita akan hidup sehat. Dan satu lagi pikiran, dan dekat kepada Tuhan. Kenapa? Dekat kepada Tuhan, hati kita tenang, hati kita gembira, sel happy, sel kita akan gembira. Jadi sebenarnya dibilang susah nggak juga dok ya, tapi maunya gitu ya dok ya. Perilaku hidup bersih sehat tadi ya dok ya, makanannya, dietnya, pantangannya. Kalau orang kita kan biasanya seperti gimana dok ya, mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dari dokter, mudah-mudahan kita bisa berubah. Kalaupun ada kena misalnya kanker, dukungan keluarga sangat penting ya dok ya, itu yang paling penting. Itu sepertinya ya dok ya. Kira-kira ada masukan lagi dok, pertambahan lagi? Cukup sepertinya ya. Terima kasih Dokter Indra Hidayah, semoga apa yang dokter berikan hari ini insya Allah dijabah sama Allah ya. Amin. Barokah untuk kita semua. Sehingga sahabat-sahabat RSUD bisa memahami apa itu kanker, bagaimana mencegahnya, bagaimana pengobatannya, bagaimana deteksi dini. Satu hal lagi, jangan segan datang ke poli kita. Siap dok ya. Terbuka tapi nggak 24 jam. Oh iya sih. Kalau laporan ke IGD 24 jam, tapi ke poli kan ada jamnya. Poli setiap hari dok ya, Senin sampai Jumat ya. Soalnya kita dalam memberikan penjelasan kita nggak pelit lah. Berapa pasien mau minta penjelasan, kita akan usahakan berikan. Mama, saya dengar juga dokter kan sangat lama. Satu pasien itu bisa berapa? Sampai 1 jam. 1 jam, betul. Karena ini cancer kan ilmu baru ya, jadi masyarakat masih buta. Kita butuh sering memberikan informasi dan pasiennya banyak menunggu itu jadi. Betul. Begitu ya sahabat-sahabat ya. Ada pun berjalan kecil ataupun apapun, ayo ke RSUD Bung Patimah, ke Dokter Indra. Kita lihat, kita tengok apakah itu adalah bibit dari kanker ya dok ya. Betul. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini podcast kita. Terima kasih sekali lagi dok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.